diikuti. Siapa? Apakah cuman Allah doang tanpa Muhammad? Semua perintahnya kan itu yang disampaikan Muhammad itu dari makanya secara kaidah bahasa Muhammad itu statusnya itu Rob juga menurut ahli-ahli agama Islam. Ya, Rob mungkin begitu, tapi bagi saya. Terus kenapa Anda bertanya kepada saya berapa Tuhanmu? Sekarang saya tanya berapa Robmu kalau begitu? Berapa Robnya orang? Luar biasa para apologet gencar dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan sebagai bentuk daripada pembelaan terhadap iman Kristen. Karena seperti yang kita tahu bahwa banyak orang tidak suka terhadap penginjilan kekristenan. Kalau dulu kita menginjil dari rumah ke rumah, itu dikatakan kristenisasi. Lalu kemudian kalau kita berbagi pun dikatakan kristenisasi oleh karena Indomie. Sekarang adalah penginjilan melalui media sosial itu sangat-sangat dipermudah. Namun juga tidak berhenti iblis untuk bekerja mencoba untuk menghapus akun-akun para apologet yang memberitakan Injil. Ada bahkan sampai melaporkan apologet Kristen hingga masuk penjara. Tapi kami gereja YouTube tidak pantang menyerah, mati satu tumbuh 1000. Mari kita terus berdoa dan dukung teman-teman apologet Indonesia supaya terus menyuarakan kebenaran firman Tuhan. Saudara juga turut serta dalam memberitakan Injil dengan membagikan video-video yang ada di channel gereja YouTube. Nah, seperti apa dan tanggapan dan respon daripada saudara-saudara kita apologet dalam penginjilannya? Mari kita simak sampai selesai video ini. Oke, jagalah hatimu. Silakan nyalakan kamera, Bang. Halo, jagalah hatimu. Halo? Baik ya, dia tidak nyambung. Kita turunkan dulu. Kita kasih naik ada agama Islam. Agama Islam. Oke. Ya, agama Islam. Silahkan nyalakan kamera Anda. Halo? Halo, agama Islam? Halo? Macet lagi. Macet lagi. Oke, kita kasih naik ada Bung Zalucu. Bung Zalucu. Ya, selamat malam Bung Zalucu. Halo Bung Zalucu. Halo? Baik, kita kasih turun ya. Dia tidak bicara, jadi kita kasih turun ya. Kita nanti catat nama-namanya ya, yang sudah naik tapi di atas itu diam-diam jadi berhala. Dia kalau naik itu tidak akan kita berikan lagi kesempatan untuk naik. Ya, bagi teman-teman muslim yang mau naik ya, tolong Anda jangan gemetaran sehingga Anda bisu ya. Ya, Dirman. Selamat siang. Edis, menurut Yesus itu manusia atau Tuhan? Edis, rapikan dulu Bang rambutnya Bang. Edis. Coba agak geser, biar agak terang sedikit. Biar agak terang sedikit. Nah, baik. Silakan Bang. Edis, Yesus Silakan. itu menurut kamu manusia atau Tuhan, Edis? Oke, dua-duanya Bang. Buka kamera, Edis. Dua-duanya. Bang, kok tata suma sama Nanda. Itu sudah saya tampilkan di layar itu seperti Muhammad. Silakan. Modal congor kau, Edis. Kok modal congor bagaimana sih? Oke. Sudah menurut saya jawab Yesus tadi itu ya. manusia atau Tuhan? Dua-duanya sudah saya jawab. Kok ditanya lagi? Tidak ada kau. Nih, kok marah-marah dijawab kok marah? Mana? Kamu tanya sama saya, apakah Yesus itu manusia? Apakah Yesus itu Tuhan? Saya jawab dua-duanya. Mana Terus dalilnya? kenapa kamu Yesus. kok marah? Mana dalilnya? Mana dalilnya? Ya, mana ada dalilnya? ada Bible Yesus di situ. Manusia. Ada Yesus Bible manusia. di situ. Yesus Tuhan, mana dalilnya? Ada nggak Bible di situ? Di Bible mana? Oh baik, saya bacakan ya. Ya. Tapi nanti siap ditanya balik.
Siap loh. Siap. Baik, baik ya. Kita tampilkan dalilnya. Baik. Kita tampilkan dan Baik ya. Edis. Di dalam Yohanes pasal yang ke-13 ayat yang ke-13 saya bacakan. Baik ya. Kamera. Ya, itu juga kamera. Oh, baik. Kita tampilkan. Iya. Oke, baik ya. Kita tampilkan. Oke, sudah terlihat di sini? Mana, Coba Des? kamu baca. Dekat, kasih dekat ke layarnya, Des. Nih, yang saya bold nih, pasal 13. Tuh, ayat 13. Baca. Jangan Kamu jadi rabun. Kecil itu tulisannya, Des. Kamu. Nah, pantesan masih muslim. Ternyata rabun. Coba kamu baca. Oke, karena dia rabun, pura-pura nggak bisa ngelihat. Oke, saya bacakan ya. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Sudah saya jawab pertanyaanmu ya. Oke, sekarang bisa saya tanya kamu balik nggak? Bisa, Des. Baik. Apa bahasa Arabnya Tuhan? Bahasa Arabnya Tuhan Sang Pencipta, Des. Bahasa Arabnya Tuhan Sang Pencipta. Jadi Sang Pencipta itu bahasa Arab? Iya, Des. Oh, Sang Pencipta bahasa Arab. Seingat saya S-A-N, Sang Pencipta itu setahu saya bahasa Indonesia. Apakah Yesus Sang Pencipta, Des? Heran saya. Jadi Sang Pencipta itu bahasa Arab atau bahasa Indonesia? Butar terus kau, Des. Enggak waras kan? Apakah Yesus Sang Pencipta? Langsung meninggal dunia. Jadi teman-teman, saya sudah berkali-kali, ini tema udah agak basi nih. Bahkan teman-teman itu banyak sebagian yang sudah bosan kalau kita bahas itu. Jadi teman-teman ya, kata Tuhan di dalam bahasa Indonesia, itu bahasa Arabnya itu adalah Rob. Ya, Rob itu bahasa Arab dari kata Tuhan. Nah, menurut ahli agama Islam, ya, ahli agama Islam namanya Daman Al-Mantiki, Muhammad itu Robnya umat Islam. Selanjutnya, dia menantang saya untuk mengatakan kepada seluruh umat muslim bahwa Nabi Muhammad adalah Rob. Wahai umat muslim, percayalah bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rob kita. Percayalah bahwa Nabi Muhammad adalah Rob kita. Muhammad itu Robnya umat Islam. Udah dibilang ini. Nih, Yusuf PI. Apakah Muhammad itu bisa disebut sebagai Rob? Kamu jawab iya, dia adalah Rob. Pertanyaan saya, zaman itu. Dia adalah Rob zaman itu. Berarti Muhammad bagi orang-orang tersebut adalah Rob, betul? Ya. Yusuf PI juga sudah mengiyakan. Kalau Rob kami bangkit, Rob kamu masih di kuburan. Nggak sadar juga. Bahkan saya sudah tanya ini kepada Rashid. Agama apa yang Robnya itu mayat nih? Oh, kalian ini harus dididik ini orang-orang Islam yang awam yang nggak tahu apa-apa ini, ya. Saya tunjukkan kepada kalian siapa yang Robnya, yang Tuhannya itu adalah mayat. Nah, nih dengerin nih. Solong. Agama apakah yang Robnya adalah mayat? Kami. Agama apa? Islam. Agama apa yang Robnya mayat? Kata Rashid, Islam. Tema lama mau Anda angkat-angkat lagi. Kapan kalian mau cerdas? Yo, silakan. Andriana. Selamat siang, pagi menjelang siang Andriana.
Selamat siang. Ya, silakan Bang Edis Andriana Ganteng. nyalakan kamera. Dan Allah Subhanahu wa taala. Silakan nyalakan Halo? kamera. Oke, tunggu dulu ya, saya lihat dulu. Lihat Kameranya apanya? gimana? Melihat apa, Andriana? Selamat pagi. Silakan. Selamat pagi menjelang siang, Bang Edis. Ya, Boleh nanya nggak, Bang Edis? boleh-boleh saja. Silakan. Mau bahas tema apa? Ini pertanyaan saya. Tuhan Yesus kan dikandung oleh Bunda Maria. Pada saat Tuhan Yesus dikandung oleh Bunda Maria, jadi siapa yang mengendalikan bumi ini? Yang mengendalikan? Ya, siang dan malam. Kan siang dan malam emangnya ada yang bumi mengendalikan? dikendalikan? Kan? Tidak mungkin tidak ada. Emangnya bumi dikendalikan? Ada yang mengendalikan siang dan Siapa yang itu mengendalikan? ada yang mengendalikan siang, berganti siang dan malam. Iya, siapa Jadi yang pada mengendalikan? Ya di situ saya tanya, makanya saya tanya sama Anda juga, siapa yang mengendalikan? Makanya saya tanya bingung kan? Nabi. Bukan bingung, Bang Edis. Oh, bingung Anda nih. Dengar dulu saya, Edis. Dengar. Gini, dengar, begini. Inilah makanya saya bilang, kita ini kadang-kadang debat kusir nggak karu-karuan. Begini ya. Jadi kekristenan itu bukan bicara soal yang mengendalikan bumi. Bukan itu. Inti daripada kekristenan itu bagaimana kita hidup menjalankan firman Tuhan. Bagaimana kita harus mengikuti apa yang Yesus ajarkan. Kalau Anda tahu yang mengendalikan bumi ini tono terus Anda masuk surga gitu. Kenapa diskusi kita menjadi seperti ini? Gini sebentar. Taruhlah yang mengendalikan bumi ini namanya Joko terus masuk surga gara-gara begitu. Dengar. Jadi, kita itu bukan berbicara soal yang demikian. Keselamatan itu bukan soal mengetahui siapa yang mengendalikan langit dan bumi. Bukan itu, keselamatan bukan soal itu. Keselamatan itu berbicara bagaimana kita itu harus hidup. Setuju? Setuju. Cuma begini saya tanya. Keselamatan bukan soal Anda tahu atau tidak yang mengendalikan dunia siapa, betul nggak? Betul nggak? Gini, Edis. Betul. Begini maksudku saya kayak gini, Edis. Gimana sih? Nanti kalau kita bahas itu, nanti kita jatuh-jatuhnya debat kusir. Kalau kita berdiskusi soal siapa yang mengendalikan langit dan bumi, nanti debat kusir kayak macam anak SD. Tahu nggak anak SD debat? Siapa yang menciptakan langit? Tuhan saya. Anak SD yang satunya, bukan, Tuhan saya. Bukan, Tuhan saya, bukan. Bukan, Tuhan saya dong, Tuhan saya. Kamu kalau debat begitu, lawan anak SD, jangan sama saya. Loh, dengar, yang mengendalikan langit dan bumi ini menurut Bible, dengar dulu, dengar, biar ganti-gantian. Menurut Bible, ya, Tuhan langit dan bumi, menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, ya kan? Menjadikannya siang dan malam, jadilah siang dan jadilah petang, itulah siang, itulah hari pertama dan seterusnya. Itu berbicara masalah dogma, masalah keyakinan. Di dalam Al-Quran, Allah menciptakan langit dan bumi, Allah mengatur begini dan seterusnya. Sekarang yang mau didebatin apa kalau begitu? Itu semacam debat anak SD kita tadi. Tahu nggak Zaman SD dulu kayak begitu. Siapa yang ini? Saya masih ingat zaman SD. Ini kan main rumah-rumahan kan. Itu rumahnya si Anu besar, gedong. Itu yang bikin siapa? Yang bikin Tuhan dong. Tuhan siapa? Tuhan saya. Bukan, Tuhan saya. Itu debat anak SD itu. Begini, gimana? Diskusi lintas iman itu bukan debat kusir yang kayak begitu. Diskusi lintas iman itu berbicara
bagaimana ajaranmu dan bagaimana ajaran saya. Bagaimana Anda hidup sesuai dengan apa yang diajarkan kepadamu dan bagaimana saya hidup sesuai yang diajarkan kepada saya. Betul? Kan di ajaran medis bahwa yang menciptakan bumi ini adalah Yesus Kristus. Firman Tuhan. Firman Tuhan. Ya. Kan mulanya jadi firman dulu menjadi kan Yesus. Yesus itu kita anggap sebagai bukan dianggap kita. Nah, bahasa aja udah kacau balau. Kenapa bahasa Ibu kacau balau begini? Bukan ini bagaimana bicara terus medis. Dengar dulu dong. Silakan. Medis. Medis kan percaya bahwa Tuhan Yesus yang menciptakan bumi ini kan. Firman langit dan Tuhan bumi. yang menjadikan langit dan bumi itu firman Tuhan. Makanya aku tanyakan. Kan ada yang mengendalikan. Jadi siapa yang mengendalikan saat yang mengendalikan Nabi Isa adalah Tuhan sendiri. Tuhan Yesus ada di Bapa di sorga. Bunda Maria. Ya, Bapa di sorga yang mengendalikan langit dan bumi dan segala isinya. Oh, jadi Tuhannya berapa dong kalau gitu? Oke, baik. Ya, saya jawab ya. Saya jawab. Ini sudah saya jawab terus-menerus, tapi saya ulang terus-menerus ya. Jadi begini. Jadi, mau Tuhannya 5, mau Tuhannya 3, ya, mau Tuhannya 1. Apakah di dalam agama Islam itu asal Tuhannya 1 masuk surga? Coba saya tanya dulu. Apakah kalau Tuhannya 1 masuk surga? Sesuai dengan perbuatan, kalau buat perbuatannya bagus ya masuk surga. Duh, kan terus kenapa ribut berapa Tuhannya? Di dalam Bible, dengar, di dalam Bible disebutkan bahwa Bapa itu statusnya, jabatannya bagi kami itu Tuan atau Tuhan. Yesus jabatannya bagi kami itu Tuan atau Tuhan juga. Roh Kudus juga seperti itu. Jabatannya di dalam hidup kami itu harus menjadi Tuan, harus menjadi Tuhan. Yang kepadanya kami harus mengikuti. Nah, pertanyaannya berapa? Ya 3. Sekarang saya tanya kepada Anda. Muhammad, nggak usah Muhammad dulu, Allah, itu jabatannya Rob nggak? Rob. Oke. Allah jabatannya Rob nggak? Iya. Muhammad jabatannya Rob juga nggak? Muhammad. Saya tanya dulu, Allah jabatannya Rob nggak? Iya, Rob. Oke. Muhammad jabatannya Rob juga nggak? Kami tidak menganggap sebagai Rob, cuma dianggap sebagai Dengar. Coba fokus ke pertanyaan saya. Allah jabatannya di tengah-tengah umat itu Rob atau tidak? Rob. Oke. Muhammad di tengah-tengah umat, dia jabatannya sebagai Rob atau tidak? Tidak. Nah. Baik. Dengar. Sebentar. Pelan-pelan ya, pelan-pelan. Karena umat muslim ini, sebentar. Karena umat muslim ini, Robnya on off. Ya, kadang-kadang on, kadang-kadang off. Dengar ya. Ini kita lihat ya nih. Ini pernyataan seorang Islam, dia itu ahli mantik. Dan ilmunya jauh dibanding dengan Ibu. Jauh pengetahuannya tentang Islam. Dengar dulu, saya lagi bicara, dengar, saya lagi bicara. Nih, apa kata Daman Al-Mantiki? Nih. Selanjutnya, dia menantang saya untuk mengatakan kepada seluruh umat muslim bahwa Nabi Muhammad adalah Rob. Wahai umat muslim, percayalah bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rob kita. Percayalah bahwa Nabi Muhammad adalah Rob kita. Percayalah bahwa Allah Ta'ala adalah Rob kita. Puji Tuhan. Tuh. Jadi begini. Ketika kamu atau umat muslim bilang sama saya, Yesus Tuhan, ya. Bapa Tuhan, ya. Roh Kudus Tuhan. Berarti berapa? Saya jawab 3, kalian ketawa. Ketawa kalian. Ya kan? Ya, tapi kalau kalian ditanya Muhammad Rob, ya. Allah Rob, ya. Berapa? Nggak ngaku 2.
Ini bagaimana ini kita diskusi kayak begini? Sebagai Allah Subhanahu wa taala pencipta lagi dan Ini lari kemana-mana yang dibahas apa? Dengar ya, dengar. Nih Bu ya, dengar Bu. Kalau ada seorang manusia, dia patuh kepada iblis, taat kepada iblis, mengikuti perintah iblis, ya, takluk tunduk dikendalikan oleh iblis. Siapa yang menjadi robnya orang ini? Men? Maksudnya gimana? Men seret. Saya ulang satu kali lagi. Saya ulang satu kali lagi. Dengar, dengar ya. Ada orang namanya si Fulan. Si Fulan ini dia mengikuti iblis, taat kepada iblis, hambanya iblis, menjadikan iblis sebagai suri tauladannya, mengikuti patuh, takluk tunduk dikendalikan oleh iblis, sehingga hidupnya mengikuti perintah-perintah iblis, mengerjakan apa yang iblis perintahkan. Siapa yang dijadikan si Fulan ini sebagai robnya? Iblis ataukah Allah? Iblis lah, karena dia iblis. Dengar, iblis. Kenapa dia menjadikan iblis sebagai robnya? Karena dia patuh, takluk, tunduk mengikuti si iblis itu, betul? Betul. Nah, jadi begini, saya buka pengertian Ibu ya. Di dalam kekristenan, yang harus dijadikan rob itu adalah Bapa di sorga. Tapi bagaimana cara menjadikan Bapa di sorga? Bagaimana mengikuti takluk, taat kepada Bapa di sorga? Kalau kita tidak taat kepada firman-Nya. Jadi bagaimana cara taat kepada Bapa di sorga? Taat kepada firman-Nya yang menjadi manusia. Maka otomatis firman-Nya itu harus kita jadikan rob kita juga. Nah sekarang kita tidak melihat Yesus. Nggak berjumpa dengan Yesus seperti para murid-murid. Tapi Yesus mengutus yang namanya Roh Kudus yang tinggal di hati manusia. Nah, roh yang tinggal, yang ditempatkan di hati manusia untuk membimbing manusia itu harus dijadikan rob juga. Harus takluk kepada Roh Kudus itu. Harus mengikuti Roh Kudus itu. Roh Kudus itu harus berdaulat di dalam hatinya. Lalu bagaimana? Siapa sajakah yang harus dijadikan rob? Bapa di sorga harus dijadikan rob. Firman-Nya otomatis harus dijadikan rob. Roh Kudusnya harus dijadikan rob. Ada berapa? Kalau dihitung 3. Tetapi yang 3 itu adalah 1. Nah sekarang saya tanya kebalikannya. Jadi bukan nggak masalah itu mau dibilang 3 pun nggak masalah. Nggak masalah bagi saya. Yang penting yang ketiga itu adalah 1. Bapa, Firman, dan Roh Kudus itu 1. Nah sekarang saya tanya balik. Bisa nggak seorang Muslim taat kepada Allah, patuh kepada Allah, mengikuti Allah tanpa mengikuti Muhammad? Tanpa patuh kepada Muhammad, tanpa taat kepada Muhammad, bisakah? Bisa atau tidak? Tidak. Tidak bisa. Berarti siapa yang harus dijadikan rob? Yang harus dijadikan sesuatu yang harus diikuti? Siapa? Apakah cuman Allah doang tanpa Muhammad? Semua perintahnya kan itu yang disampaikan Muhammad itu dari makanya secara kaidah bahasa Muhammad itu statusnya itu rob juga menurut ahli-ahli agama Islam. Ya, rob mungkin begitu, tapi bagi saya. Terus kenapa Anda bertanya kepada saya berapa Tuhanmu? Sekarang saya tanya berapa robmu kalau begitu? Berapa robnya orang Islam? Nah, mendadak tidak bisa ngitung kan? Bukan begitu. 1 ditambah 1 sama dengan 1. Dengar dulu, Dis. Kau bilang rob itu, kalau kau bilang rob juga itu Muhammad. Iya, boleh lah. Tapi iya, makanya Muhammad itu memang robnya umat Islam. Kenapa sih kalian masih ngeyel? Begini ya, Dis. Tapi yang kami yakini hanya satu Tuhan, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Tuhan itu bahasa Indonesia, Ibu. Allah Subhanahu wa taala. Dengar, Bu, dengar, Bu. Jadi dengar. Muhammad itu hanya dianggap sebagai nabi. Dengar. Tuhan, Tuhan. Bahasa apa itu?
Tuhan bahasa dalam Al-Quran bahasa Arab. Nah, ini gimana? Dengar. T-U-H-A-N. Tuhan. Itu bahasa Inggris, bahasa Indonesia atau bahasa Arab? Bahasa Indonesia itu. Bahasa Indonesia. Apa bahasa Arabnya? Saya kan bukan orang Arab, guys. Ya walaupun bukan orang Arab, masa nggak tahu bahasa Arabnya? Bahasa Arabnya Tuhan di dalam Al-Quran itu Rob. Tahu? Memang Rob. Oke, Rob. Allah Rob atau tidak? Secara kaidah bahasa. Ya, Rob. Rob. Allah Rob, Muhammad Rob atau tidak secara kaidah bahasa? Ya itu aku bilang kalau Muhammad juga jawab dulu. Dengar. Secara kaidah bahasa Muhammad itu Rob atau tidak? Kalau begitu karena dia juga menyampaikan. Aduh, ditanya apa? Dengar. Secara kaidah bahasa Muhammad itu Rob atau tidak? Ya Rob. Oke, berarti ada berapa Rob kalian? 1 ditambah 1 sama dengan 2. Ini makan gorengan 2 ngaku 1. Aduh, berat ini. Yang kan yakin sebagai Tuhan hanya satu, Edis. Enggak sama ini. Kristen ada 3. Ini bagaimana? Makanya banyak Kristen kalian ini kalau nanya sama orang Kristen, Yesus Tuhan, ya, Bapa Tuhan, Roh Kudus Tuhan, berarti ada berapa Tuhan? Oke, baik, saya jawab 3 dah, biar kalian senang ya 3. Sekarang saya tanya balik nih, dengar, saya tanya balik, dengar, saya balik ini. Muhammad Rob, ya, Allah Rob, ya, ada berapa Rob? 1. Jadi begini Bu, dengerin Bu, dengerin. Keselamatan itu. Gini, dengar dulu Bu, dengerin saya. Keselamatan itu bukan soal berapa Rob, berapa Tuhan, tapi siapa yang harus Anda jadikan Rob, Anda jadikan Tuhan. Mau Robmu 1, jangankan 1, 1/4. Mau Robmu 1/4, kalau Robmu batu, kalau Robmu berhala, kalau Robmu Muhammad, tetap saja kamu akan ke... Gini Bu ya, keselamatan itu bukan soal berapa yang harus kita pertuhan, berapa yang harus kita jadikan Rob, berapa yang harus kita ikuti, bukan itu. Tetapi keselamatan itu soal siapa yang harus kita jadikan Rob. Nah, yang harus dijadikan Rob, yang harus dijadikan Tuan atau Tuhan, ya, yang berdaulat otoritas di dalam hidup kita, harus Bapa di sorga. Otomatis firmannya juga, otomatis Roh Kudusnya juga. Sama seperti saya. Kalau Anda mau taat sama saya, mau menjadikan saya sebagai Rob, sebagai sesuatu yang Anda ikuti, Anda harus mengikuti perkataan saya. Karena saya dan perkataan saya itu sejatinya satu. Ini Anda nggak nyambung-nyambung ini. Tapi kalau dihitung-hitung, pakai hitung-hitungan ya memang 2. Saya 1, perkataan saya 2, roh saya 3. Iya 3 kalau dihitung, tetapi yang 3 itu 1. Pada hakikatnya 1. Sama seperti itu, Bapa, Firman, dan Roh Kudus pada hakikatnya 1. Kalau dihitung ya 3, betul 3 kalau dihitung. Sama seperti kalian, Muhammad, dengar. Muhammad Rob, Allah Rob. Kalau dihitung memang 2. Tapi sejatinya mengikuti Allah mengikuti Muhammad pada hakikatnya sama saja dengan mengikuti Allah. Taat kepada Muhammad pada hakikatnya sama dengan taat kepada Allah. Taat kepada Allah, betul. Ya sama sebenarnya. Sebenarnya apa yang ada di dalam dari diri kalian itu kalian nyontek dari kami. Malah Kristen yang nyontek di Islam. Gimana Anda ini? Malah Kristen yang nyontek di Islam. Jadi begini Bu, jadi begini. Siapa yang lebih pantas dijadikan Rob? Hah? Tuhannya negeri Mekah atau Tuhan di dalam Bible? Siapa yang lebih pantas Anda ikuti?
Anda berbakti kepadanya, Anda mengikuti taat takluk kepadanya. Siapa yang lebih pantas ditakluk kepadanya? Begini, bukan masalah 2, 3 anunya, yang penting dalam keislaman di sini kan agama ada 2. Kamu yakini bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan kalian, balik lagi. Udah, balik lagi. Udah, tidur di bawah dulu. Besok naik lagi, belajar lagi ke sini. Aduh, udah dijelasin berkali-kali juga. Saya sudah, ini terus ya, karena memang gini, teman-teman saya itu udah debat, udah diskusi sama orang Islam itu udah 13 tahun lamanya. Jadi sebenarnya inti daripada Islam dan Kristen itu cuman itu. Ya, intinya cuman itu. Cuman ada beberapa orang Islam yang sudah paham dengan itu. Namanya Ustadz Faisal Khan, udah mengakui. Apalagi? Ya kan? Banyak itu, teman-teman nonton di YouTube saya, teman-teman ini, kalau kalian mampir ke beranda saya, ini di TikTok ini ada berapa orang ini yang nonton, ya, berapa ribu nih, 10.000 atau berapa? 11.000 nih ya. Teman-teman, kalau teman-teman klik profil saya ini, teman-teman akan melihat di situ sebuah link YouTube. Nah, teman-teman mampir saja ke YouTube saya itu. Di situ teman-teman bisa lihat video-video lama saya tentang tema ini. Apakah wajib menjadikan Muhammad itu sebagai Tuhan? Nah, banyak orang Islam nggak tahu menjadikan sebagai Tuhan itu maksudnya apa. Dan bahkan banyak orang Kristen menjadikan sebagai Tuhan itu artinya dijadikan sang pencipta. Loh, waduh, botol, tidak karu-karuan. Di dalam Bible, ya, maksud menjadikan sebagai Tuhan itu bukan membuat dia sebagai sang pencipta, bukan. Tetapi membuat dia menjadi sebuah otoritas. Sebagai pengendali yang berdaulat atas dirimu. Itu loh. Ya, seperti itu. Jadi kalau kita orang Kristen, Yesus Tuhan, artinya Yesus itu memerintah. Memerintah kita. Itu maksudnya. Seperti menjadikan iblis sebagai Tuhannya. Contoh, dia menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya. Bukan berarti menganggap hawa nafsu jadi sang pencipta. Bukan begitu, botol. Aduh, kadang-kadang saya kesel juga. Bukan gitu maksudnya. Ya, di dalam Quran, surat Al-Jazziyah nomor 23, mereka menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Maksudnya, bukan membuat hawa nafsu sebagai sang pencipta, bukan. Menjadikan iblis sebagai Tuhannya, menjadikan perutnya sebagai Tuhannya. Itu ada ungkapan-ungkapan seperti itu. Dalam Bible juga ada. Tuhan mereka ialah perut mereka. Bukan berarti perutnya itu jadi pencipta, bukan begitu. Tuhan itu maksudnya Tuan. Tuhan, Tuan, Lord itu sama itu. Memerintah. Gitu loh. Seperti itu maksudnya, ya teman-teman sekalian ya, biar teman-teman mengerti. Syukur kalau teman-teman mengerti. Kalau belum mengerti ya belajar lagi. Ya, baik kita lanjutkan kembali. Aduh teman-teman, ini saya sudah waktunya nampaknya menjemput. Ya teman-teman sekalian ya, sekali lagi teman-teman, karena mungkin nampaknya saya waktu ada menjemput. Berikan tanggapan teman-teman yang menonton video ini bagaimana? Boleh berikan pendapat kalian di kolom komentar. Atau teman-teman gak usah repot-repot, cukup tuliskan di kolom komentar Tuhan Yesus baik, atau Tuhan Yesus dahsyat, atau Tuhan Yesus juru selamat manusia di kolom komentar. Itu adalah bagian doa saudara untuk kami, dan para pendengar selanjutnya yang menonton video ini. Mana tahu mereka membaca komentar kalian, hatinya terketuk, dan Tuhan Roh Kudus langsung menjamah mereka. Terima kasih saudara. Jangan lupa klik tombol subscribe dan bagikan video ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Ayo berpartisipasi dalam kebaikan bersama Yayasan Cipto Pelito Kasih. Mari kita bersama-sama memberikan sedikit berkat dan menyisihkan sebagian dari yang kita miliki untuk mendukung rumah Yayasan Cipto Pelito Kasih. Yayasan ini membimbing dan mengajarkan 30 anak-anak yang membutuhkan bimbingan dan pendidikan. Dengan partisipasi saudara, kita dapat memberikan harapan baru dan masa depan yang lebih baik bagi mereka. Tidak perlu banyak, bahkan bantuan kecil saudara sangat berarti bagi anak-anak ini. Mari kita ambil bagian dalam misi mulia ini dan bersama-sama membawa perubahan yang positif dalam kehidupan mereka.
Kami percaya bahwa setiap kebaikan yang Anda berikan akan dibalas berlipat ganda. Tuhan Yesus memberkati saudara semua yang telah berpartisipasi dalam mendukung rumah Yayasan Cipto Pelito Kasih. Saudara yang mau mendukung pelayanan misi kami untuk terus bisa mengumandangkan penginjilan Sentral Kristen Indonesia, bisa melalui Bank Rakyat Indonesia 0421 0100 4996 560 atas nama Sentral Kristen Indonesia, dan bisa melalui QRIS ini. Silakan scan barcode QRIS ini melalui mobile banking saudara. Tujuan dari pelayanan misi ini adalah untuk menjangkau banyak jiwa di pelosok-pelosok desa yang rindu untuk mendengarkan firman Tuhan, dan untuk kegiatan apoleget yang menjalani penginjilan ke desa-desa untuk bisa terus mengabarkan kabar baik di seluruh tanah Indonesia. Selain melalui media sosial YouTube, kita tetap terus bisa menyuarakan kabar baik secara offline. Boleh dukung Asosiasi Sentral Kristen Indonesia melalui rekening ini dan bisa melalui KRIS Mobile Banking ini. Dengan cara scan barcode KRIS ini di mobile banking saudara. Terima kasih, biarlah kami berdoa agar semua kebaikan dan taburan saudara Tuhan yang membalas berlipat kali ganda. Tuhan Yesus memberkati saudara Sentral Kristen Indonesia. Shalom saudara, generasi muda FKPPI, saudara yang mau mendukung pelayanan misi kami untuk terus bisa mengumandangkan penginjilan generasi muda Forum Komunikasi Pelayanan Penginjil Indonesia. Bisa melalui Bank BRI 042 10 10 048 705 60. Atas nama generasi muda FKPPI Forum Komunikasi Pelayanan Penginjil Indonesia. Dan bisa melalui KRIS ini, silakan scan barcode KRIS ini melalui mobile banking saudara. Tujuan dari pelayanan misi ini adalah untuk menjangkau banyak jiwa di pelosok-pelosok desa yang rindu untuk mendengarkan firman Tuhan dan untuk kegiatan apoleget yang menjalani penginjilan ke desa-desa untuk bisa terus mengabarkan kabar baik di seluruh tanah Indonesia. Selain melalui media sosial YouTube, kita tetap terus bisa menyuarakan kabar baik secara offline. Boleh dukung asosiasi ini melalui rekening ini dan bisa melalui KRIS Mobile Banking ini. Dengan cara scan barcode KRIS ini di mobile banking saudara. Terima kasih, biarlah kami berdoa agar semua kebaikan dan taburan saudara Tuhan yang membalas berlipat kali ganda. Tuhan Yesus memberkati saudara